Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa bersama saya kembali di channel Filsafat dan Pemikiran, yaitu dalam suasana lebaran. Walaupun agak telat, saya pribadi ingin mengucapkan kepada saudara seiman, yaitu semua umat Islam yang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia yang nantinya akan menonton channel ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melewati apa yang disebut dengan puasa sebulan penuh, maka akhirnya kita meraih apa yang disebut dengan kemenangan. Untuk itu saya pribadi ingin mengucapkan minal aidin wal faidin kepada semuanya. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam dekadensi moral menuju alam yang tenang mendalam. Saya ingin membahas tentang apa yang disebut dengan perbedaan. Perbedaan itu merupakan sunnatullah terkait dengan apa yang terjadi ketika memasuki satu Syawal, yaitu 1444 Hijriah kemarin itu, dalam menentukan kapan lebaran dan sebagainya, maka ada beberapa perbedaan di antara umat Islam itu sendiri. Sebagaimana misalkan yang terjadi pada Tariqah Naqsabandiyah misalkan, itu menghitung dari satu tahun dari bulan Ramadan itu berakhir, maka kemudian dia berpuasa lalu kemudian menentukan hari raya Idul Fitri berdasarkan apa yang mereka yakini. Tapi kemudian yang menjadi besar karena ada dua organisasi Islam yang besar di Indonesia, yaitu NU, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah atau MU ya. Kemarin itu ada isu-isu tentang ancaman pembunuhan dan sebagainya kepada warga Muhammadiyah dari salah seorang peneliti gitu. Nah, ini kemudian alangkah baiknya kalau menurut saya pribadi, alangkah baiknya misalkan kita kan punya perwakilan yaitu MUI, Majelis Ulama Indonesia, terus kemudian kita punya pemerintah yaitu Menteri Agama. Sedangkan di dalam Al-Quran itu sendiri, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin. Maka alangkah baiknya kalau menurut saya pribadi, kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia, kita itu ikut apa yang ditetapkan oleh pemerintah, agar tidak terjadi hal-hal yang semacam ini. Terlepas dari bagaimana kita menentukan awal Ramadan, terus kemudian menentukan awal satu Syawal misalkan seperti itu, kita berpegang teguh kepada Al-Quran itu sendiri, yaitu taat kepada pemimpin. Dalam hal ini, dalam urusan agama, maka yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan saya rasa kalau kita sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah, maka semuanya akan bersama dalam kebersamaan itu sendiri, persatuan itu sendiri. Kalau misalkan ada ego-ego di dalam pemahaman, misalkan cara pandang untuk menentukan satu Syawal dan sebagainya melalui hisab, ru'yatul hilal dan sebagainya, saya kira ini hanya perbedaan yang terjadi di hampir semua umat Islam. Tetapi kemudian ketika kita punya prinsip bahwa pemerintah itu memiliki hak dan wewenang untuk menentukan itu, kenapa kita tidak melepaskan ego kita semua, misalkan seperti itu. Toh terlepas bagaimana
dalam pemahaman Muhammadiyah atau NU itu sendiri, kita kan punya perwakilan yang itu ada MUI, terus kemudian ada Menteri Agama. Alangkah baiknya kalau menurut saya kita satukan persepsi di dalam hal beragama dan bernegara. Karena kita punya wakil di pemerintahan yaitu Menteri Agama, maka kemudian kita ikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah kita dalam beragama itu sendiri, yaitu Kementerian Agama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di tahun depan, kalau kita masih diberi kesempatan, kalau kita masih diberi umur panjang oleh Allah, kita bertemu kembali bersama bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan tidak ada polemik-polemik seperti ini, duduk bareng, terus kemudian berpeganglah teguh kepada apa yang disampaikan Al-Quran itu sendiri, yaitu taat kepada pemerintah. Kita buang ego-ego sektoral itu, ego-ego dalam hal pengertian organisasi, baik itu NU atau Muhammadiyah. Kita satukan pandangan kita dalam membangun bangsa dan negara ini, juga di dalam beragama. Karena agama juga tidak bisa dilepaskan dari bernegara, bernegara juga tidak bisa dilepaskan dari agama itu sendiri. Maka untuk membangun ukhuwah Islamiyah yang kokoh, maka kemudian menurut saya kita satukan persepsi kita, kita ikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah agar tidak ada lagi ancaman-ancaman yang terjadi seperti kemarin. Mungkin ini akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.